Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai teori perkembangan sosial dan kepribadian dari Erikson dan teori perkembangan moral dari Kohlberg. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Saint Trinopa dengan NPM 205030083, Azkia Syami Fitriani 205030093, dan yang terakhir ada Arinal Haq Mufidah Ramadan dengan NPM 205030110. Oke, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan pembahasannya itu mengenai pengertian perkembangan. Istilah perkembangan merujuk pada bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidup mereka. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosioemosional, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Sedangkan perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya ada biografi mengenai Erik Erikson. Erikson atau Erikson Salomonsson adalah seorang pakar psikologi, perkembangan, dan psikoanalisis yang berkebangsaan Jerman, yang dikenal akan teorinya tentang perkembangan psikososial manusia. Erikson terlahir sebagai seorang anak keturunan ayahnya Jerman dan ibunya Yahudi. Pada tahun 1933, Erikson menjadi ahli psikoanalisis anak pertama di Boston. Ia mulai memperdalam ketertarikannya pada psikoanalisis dan mengembangkan hubungan antara psikologi dan antropologi. Pada tahun 1950, ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Childhood and Society. Ia juga masih menulis dan mengajar di Harvard sampai pensiun pada tahun 1970. Pembahasan yang selanjutnya ada perkembangan psikososial dan ego. Teori dari Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan istilah perkembangan psikososial. Seperti Sigmund Freud, Erikson juga mempercayai bahwa kepribadian seseorang akan berkembang melalui beberapa tingkatan tertentu. Salah satunya elemen yang penting dari tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan mengenai persamaan ego, yaitu suatu perasaan sadar yang kita kembangkan melalui proses interaksi sosial. Perkembangan ego akan selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan seseorang sebagai hasil dari interaksinya dengan orang lain. Ego yang sempurna menurut Erikson adalah yang mengandung 3 aspek utama. Yang pertama ada faktualitas, yaitu kumpulan fakta dan data yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang digunakan sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada universalitas, berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan atau sense of reality, menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan mengenai seluruh semesta. Dan yang terakhir itu ada aktualitas, yaitu suatu cara untuk memperkuat hubungan dengan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada ego kreatif. Ciri khas psikologi ego dari Erikson diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Yang kedua adalah Erikson berusaha mengembangkan teori instik dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Yang ketiga adalah
Yang ketiga, Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif berasal dari impuls ID yang tak sadar. Yang keempat adalah Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang. Selanjutnya ada tahapan perkembangan psikososial. Yang pertama adalah trust versus mistrust, sekitar 0-18 bulan. Yang kedua adalah otonomi versus malu dan ragu-ragu, sekitar 18 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga adalah initiative versus guilt, sekitar 3-6 tahun. Dan keempat, industri versus inferiority, sekitar 6-12 tahun. Dan yang kelima, identity versus role confusion, sekitar 12-18 tahun. Dan yang keenam, intimacy versus isolation, sekitar 18-35 tahun. Dan yang ketujuh, generativity versus stagnation, sekitar 35-64 tahun. Dan yang terakhir adalah integrity versus despair, sekitar 65 tahun ke atas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori Erikson. Banyak orang yang lebih memilih teori Erikson daripada Freud karena mereka hanya menolak untuk percaya bahwa manusia didominasi oleh naluri seksual mereka. Selain memiliki kelebihan, teori Erikson juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak semua orang mengalami kasus yang sama pada fase dan sama seperti yang dikemukakan oleh Erikson dalam teori perkembangan psikososialnya. Yang kedua adalah teori ini benar-benar hanya pandangan deskriptif dari perkembangan sosial dan emosional seseorang yang tanpa menjelaskan bagaimana atau mengapa perkembangan ini bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah teori ini lebih sesuai untuk anak laki-laki daripada untuk anak perempuan. Selanjutnya, tokoh biografi Lawrence Kohlberg. Ia menjabat sebagai salah satu profesor di Universitas Chicago serta Universitas Harvard. Ia terkenal karena karyanya dalam dunia pendidikan, penalaran, dan perkembangan moral. Merupakan pengikut Jean Piaget. Karya Kohlberg mencerminkan dan bahkan memperluas karya pendahulunya. Karyanya telah dimodifikasi oleh sejumlah pakar seperti Carol Gilligan. Pengertian perkembangan moral. Menurut Kohlberg, tahun 1981, penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur, bukan isi. Jika penalaran moral dilihat sebagai isi, maka sesuatu dikatakan baik atau buruk akan sangat tergantung pada lingkungan sosial budayanya, sehingga sifatnya akan sangat relatif. Tetapi, jika penalaran moral dilihat sebagai struktur, maka apa yang baik dan buruk terkait dengan prinsip filosofis moralitas dapat dikatakan sebagai penalaran moral yang bersifat universal. Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penalaran moral adalah kemampuan atau konsep dasar seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya. Teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Menurut Sunarto pada tahun 2013, teori perkembangan dikemukakan oleh Kohlberg menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Selain itu, Kohlberg juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral atau moral behavior. Dalam perkembangannya, terdapat tahapan-tahapan yang berlangsung sama pada setiap kebudayaan. Nah, tahapan perkembangan moral ini adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang dari segi proses penalaran yang mendasarinya, bukan dari sikap moral. Teori ini juga berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai 6 stadium perkembangan dengan 3 tahapan yang teridentifikasi. Dari hasil penelitiannya ini, Kohlberg membagi perkembangan moral dalam 6 tahap. Berikut ini adalah 3 level perkembangan moral menurut Kohlberg.
menurut Cahyono dan Suparyo pada tahun 1985, di mana masing-masing tingkat memuat 2 tahap perkembangan moral. Di antaranya, yang pertama ada tahap moral prekonvensional, dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap punishment and obedience orientation dan tahap instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation. Yang kedua, tahap tingkat konvensional, dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap interpersonal concordance atau good boy garing good girl orientation dan tahap law and order orientation. Yang ketiga ada tahap tingkat post konvensional. Di dalamnya mencakup 2 tahap perkembangan moral, yaitu tahap social contract legalistic orientation dan tahap orientation of universal ethical principle. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral menurut Colbert. Menurut Colbert, dalam Jansen tahun 1992, ada 3 faktor umum yang memberikan kontribusi pada perkembangan penalaran moral, yaitu yang pertama, kesempatan pengambilan peran. Perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan untuk mengambil perspektif sosial seperti situasi sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, nilai, dan standar orang lain. Kedua, situasi moral. Setiap lingkungan sosial dikarakterisikan sebagai hak dan kewajiban yang fundamental yang didistribusikan dan melibatkan keputusan. Tahap penalaran moral ditunjukkan oleh situasi yang menstimulasi orang untuk menunjukkan nilai moral dan norma moral. Yang ketiga, konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Colbert juga menyatakan bahwa penalaran moral dipengaruhi oleh tahap perkembangan kognitif yang tinggi, seperti pendidikan dan pengalaman sosiomoral menurut Glover tahun 1997. Hal tersebut dapat ditemui di lingkungan sekolah atau ranah pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penalaran moral seseorang, yaitu kesempatan alih peran, situasi moral, konflik moral kognitif, keluarga, dan pendidikan. Dalam perkembangannya, Colbert juga menyatakan adanya tahapan-tahapan yang berlangsung sama pada setiap kebudayaan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan, baik itu mengenai materi, penyampaian, atau pelafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.